Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 311. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, babnya apa? Mas? Babnya apa kok dilek buku? Bab man ata'a al-ulama'a wal umara fi tahrimi ma halallahu aw tahlili ma haramallahu faqad ittakhadhahum arbaba. Siapa saja yang mentaati ahlul ilmi dan pemimpin-pemimpin dalam pengharaman segala sesuatu yang Allah halalkan dan menghalalkan segala sesuatu yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan arbaba sebagai sembahan-sembahan. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, wa qala Ahmad ibnu Hanbal ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu yatabuna ila ra'yi Sufyan wa Allah ta'ala yaqulu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Surat An-Nur. Atadri mal fitnah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al fitnatu asyirku la'allahu idza radda ba'dhu qawlihi ayyaqa fi qalbihi syai'un minaz-zayghi fayahliku. Dan berkata Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, ajibtu liqaumin, aku kagum, aku heran terhadap suatu kaum arafu yang mereka telah mengenal al-isnada, sanad-sanad, wasihatahu dan sahnya sanad-sanad tersebut, yadhabuna ila ra'yi Sufyan, kemudian dia lebih memilih berpendapat bermadhab dengan pendapatnya Sufyan. Wa Allah ta'ala yaqulus, dan Allah ta'ala telah mengucapkan falyahdharil ladzina, hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi, yukhalifuna, yang menyelisihi an amri, dari perintahnya, antusibahum fitnah, dari suatu fitnah yang akan menimpa mereka, dari suatu fitnah yang akan menimpa mereka. Atadri mal fitnah, apakah kalian tahu fitnah itu apa? Al fitnatu asyirku, fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu, bisa jadi, idza radda, jika radda dia menolak ba'dha qauli, sebagian dari ucapan beliau, ayyaqa fi qalbihi, akan muncul di dalam hatinya syai'un, sesuatu, minaz-zayghi fayahlika, dari suatu penyelewengan, fayahlika, maka dia akan binasa. Kemudian pensyarah menjelaskan at-tarajim. Ahmad wa al-Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Ahmad ibnu Muhammad ibni Hanbal. Mata sanata mi'ataini wa wahidin wa arba'in rahimahullah ta'ala. Beliau wafat tahun 241 Hijriah. Sufyan wa Abu Abdillah, Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri al-Imam Az-Zahid. Beliau adalah seorang imam Az-Zahid yang zuhud.
Al-abid, alul ibadah. As-siqatu, yang terpercaya. Al-faqih, paham agama. Mata sanata mi'atin wa wahid wa sittin. Beliau wafat tahun 161 Hijriah. Itu Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam az-zahid, seorang imam yang zuhud. Bisa ndak seorang yang kaya itu zuhud? Zuhud itu apa? Bedanya sama warok? Itu wala. Warok. Bedanya apa? Warok sama zuhud? Warok itu lebih hati-hati, menghindari yang syubhat-syubhat. Nek zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dan melakukan apa yang bermanfaat. Apa Mas Supri? Zuhud apa, warok apa? Yang apa lagi? Sing apa lagi? Zuhud meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat dalam urusan akhirat. Zuhud. Warok yang bawah zuhud. Yang atas para yakin. Jadi Sufyan Ats-Tsauri seorang imam az-zahid. Zuhud tarku ma la yanfa'u bil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kemudian zuhud itu apa? Apa? Orang kaya itu bisa memiliki sifat zuhud apa enggak? Punya mobil, punya rumah megah? Bisa apa enggak? Apa sing zuhud harus pakaiannya gembel? Zuhud itu amalan hati atau amalan anggota badan? Amalan zuhud, amalan hati. Berarti orang kaya bisa memiliki sifat zuhud? Bisa. Jadi ucapan siapa ya? Lupa. Imam Ahmad mungkin. Seorang kaya itu bisa memiliki sifat zuhud ketika dia tidak merasa senang ketika hartanya bertambah dan tidak merasa susah ketika hambanya berkurang. Biasa wae. Itu zuhud. Allah alam. Qala Ahmad ay lamma qila lahu. Imam Ahmad berkata, yakni ketika dikatakan kepadanya, inna qauman, sesungguhnya suatu kaum, yatsrukuna al haditha, kaum tersebut yatsrukuna meninggalkan al haditha, suatu hadis, wa yadzabuna, dan mereka lebih memilih bermadzhab, berpendapat ila, kepada ra'yi Sufyan, pada pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, au ghairihi, ataupun selainnya, minal fuqaha'i, dari al fuqaha'i. Jamak apa ini? Jamak fuqaha, jamak taksir, mufradnya faqih. Au ghairi minal fuqaha, ataupun selainnya dari para orang-orang yang faqih dalam agama. Arafu al-isnada wa sihatahu, lafat arafu al-isnada wa sihatahu, mereka mengetahui, mengenal sanad-sanad dan kesohihannya. Arafu sihata isnadil hadis, mereka faham, mengetahui sahnya sanad-sanad suatu hadis. Li'anna sihatal isnadi, karena sesungguhnya sahnya suatu sanad, tadullu ala sihatil hadis, menunjukkan bahwasanya hadis tersebut adalah sahih. Yukhalifuna an amrihi, menyelisih dari perintahnya. Amrillahi awir rasul, yakni perintah Allah atau perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Damirha hu amrillahi awi ar-rasul, perintah Allah ataupun perintah ar-rasul alaihi salatu wassalam. Wa udiya al-fi'lu bi an, dimutaaddikan fi'il itu dengan an, litadammunihi maknal i'rad, karena terkandung di dalamnya makna berpaling.
antusibahum fitnatun, fitnah akan menimpa kepada mereka, yakni mihnatun fid dunya, sebagai bentuk ujian ketika di dunia. Au yusibahum adzabun alim, itu ayat selanjutnya. Antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim, ataupun siksa yang sangat pedih akan menimpa mereka fil akhirah, kelak di akhirat. Siksa yang pedih itu maknanya siksa tersebut sampai terasa ke dada. Kurang lebih seperti itu dalam Sahih Muslim. Siksa yang pedih, siksanya sampai ke dada, kelak di akhirat. Kemudian lafaz la'allahu ay al-insanu alladzi tasihu indahu sunnatu ar-rasul alaihi salatu wassalam, yakni al-insan seseorang yang telah sah indahu di sisinya sunnah ar-rasul alaihi salatu wassalam, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Idza radda ba'dha qaulihi, jika dia membantah sebagian dari ucapannya, yakni ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, minazaihi ay al-udulu anil haq, yakni zaik al-udulu anil haq, berpaling dari kebenaran, wa fasadil qalbi, atau bisa dimanakan dan rusaknya hati. Mana al-ijmali, mana syara umum dari athar di atas. Yungkiru al-imam Ahmad, yungkiru al-imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yungkiru, mengingkari, ala kepada man, siapa saja, ya'rifu yang telah mengetahui al-hadis as-sahiha, satu hadis yang sahih, an Rasulillah alaihi salatu wassalam, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Thumma, kemudian ba'da dzalika, setelah itu yuqallidu, dia taklid Sufyan, lebih memiliki sifat taklid kepada Sufyan, au ghairahu, ataupun kepada selainnya, fima yukhalifu al hadisa, pada apa saja yang menyelisih al hadis. Apa bedanya taklid sama ittiba? Ittiba itu, taklid itu mengikuti seseorang tanpa adanya dalil. Nah, ittiba ngikut seorang dengan pakai dalil. Nah, awan dewe ikut-ikutan tak tanpa dalil berarti taklid. Pada melu nih kan, tapi ada dalilnya sama ndak ada kan gitu ah. Makanya belajar agama Islam dengan dalil. Sama ba'da dzalika yuqallidu Sufyana aw ghairahu, kemudian setelah jelas baginya hadis yang sahih, dia lebih memilih taklid kepada Sufyan aw ghairahu, atau selainnya, fi ma yukhalifu al hadis, pada segala sesuatu yang menyelisih al hadis. Wa ya'tadhiru, kemudian dia memberikan uzur bil a'dzari al batilah, dengan uzur-uzur yang batil, liyubarrir rafi'lahu, untuk menganggap baik perbuatannya, ma'an al fardho, bersamaan sesungguhnya sesuatu yang sudah wajib, wal hatma, dan pasti, alal mu'mini, bagi seorang mukmin, idza, jika balagau kitabullah, telah sampai kepadanya kitabnya Allah Ta'ala, wa sunnatu rasuli alaihi salatu wassalam, dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, wa alima makna dzalika, kemudian dia sudah paham, sudah tahu makna yang demikian itu, fi ayyi syai'in kana, pada permasalahan apapun, ayyamala bihi, dia itu wajib untuk beramal bihi, dengannya, dengan ilmu tersebut, walau khalafahu man khalafahu, meskipun menyelisih dia siapa saja yang menyelisih dia.
Fa bidzalika, dan dengan yang demikian itu amarona rabbuna, Rabb kita memerintah kepada kita tabaraka wa taala, wa amarona nabiyuna alaihi salatu wasalam, dan nabi kita memerintahkan kepada kita. Tsumma, kemudian yatakhawwafu al-Imam Ahmad, Imam Ahmad menakut-nakuti ala kepada man, siapa saja sahat ingdau sunnatu Rasulillah, yang telah sah ingdau di sisinya sunnatu Rasulillah alaihi salatu wasalam, ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Tsumma khalafa syai'an, kemudian dia menyelisih syai'an, sesuatu minha, dari kembali ke sunnah, menyelisih sesuatu dari sunnah Nabi, ayazigha qalbu, maka akan menyeleweng hatinya, fayalika fid dunya wal akhirah, maka dia akan binasa di dunia dan akhirat. Wa yastashidu bil ayati al madhkurati, kemudian istishhad. Apa terjemah bahasa Indonesia istishhad? Mempersaksikan, istishhad memberi bukti dengan ayat yang disebutkan. Yakin? Mendatangkan, dan mendatangkan dengan ayat yang al-madhkurat, yang disebutkan. Wa mislu fil Qur'ani katsirun, dan yang semisal dengan ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu katsirun, sangat banyak. Ka qaulihi, seperti ucapan Allah Ta'ala, falamma sagu azaghamullahu qulubahum, maka ketika mereka menyeleweng, azaghamullahu qulubahum, maka Allah menyelewengkan hati-hati mereka. Kemudian kata mu'allif, munasabatu dzikri hadzalika fil bab, kesesuaian penyebutan athar di atas dalam bab ini, at-tahdzir, peringatan, min taklidil ulama'i, dari taklid al ulama'i kepada ahlul ilmi, kepada ahlul ilmi. Jadi ulama itu kan jamak, kalau di bahasa Indonesia kan para ulama, benar apa salah? Ulama itu kan jamak. Nek diterjemahkan para ulama, benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Min taklidil ulama min ghairi dalilin, dari taklid kepada ahlul ilmi tanpa memakai dalil. Wa tarkul amali bil kitab wa sunnah, dan meninggalkan beramal dengan kitab dan sunnah. Wa anna dzalika syirkun fit ta'ah, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah kesyirikan dalam ketaatan. Ma yustafadu minal athari, apa yang diambil faedah dari athar di atas. Yang pertama, tahrimut taklidi, haramnya taklid, ala man ya'rifud dalila, kepada siapa saja yang telah tahu dalil, wa kaifiyatal istidlal, dan sudah tahu kaifiyah bagaimana cara beristidlal. Yang kedua, jawazu taklid, bolehnya taklid, liman la ya'rifu ad-dalila, kepada siapa saja yang tidak tahu dalil. Bi ayu qalida, dengan cara dia itu taklid, man yasiku bi ilmihi, pada seseorang yang telah dia percaya, sikoh dengan keilmuannya, wa dinihi, dan agamanya, min ahlil ilmi, dari kalangan ahlul ilmi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.